Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang lagi di channel The Purbas. Apa kabarnya kalian hari ini? Saya harap kalian semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya. Kalau ada di antara kalian yang sekarang sedang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh agar bisa segera beraktivitas lagi. Kesembuhan adalah dambaan setiap orang yang menderita penyakit tertentu. Namun pastinya, selain berdoa dan berikhtiar, kita harus tetap menggunakan cara-cara yang logis dalam pengobatan. Jangan mudah percaya dengan saran asal-asalan dari orang-orang yang bukan profesional di bidangnya. Di video hari ini, saya akan membawakan sebuah kasus kriminal yang terkait dengan dunia medis. Atau lebih tepatnya, si pelaku menggunakan modus prosedur kesehatan untuk menghabisi targetnya, tanpa berlama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya sekarang. Pagi hari menjelang siang di tanggal 22 Januari tahun 2024, Patrick O'Hara yang berusia 71 tahun, menerima kedatangan seorang perawat di kediamannya yang berada di Thomas Street, Newcastle. Melihat dari penampilannya, perawat pria ini sepertinya adalah warga keturunan India, di mana hari itu, Patrick dijadwalkan untuk menerima injeksi vaksin COVID-19. Setelah memeriksa tekanan darah Patrick, si perawat mengambil sampel darah dan urin. Di momen inilah, kekasih Patrick yang bernama Jenny Lung, turun dari lantai atas dan meminta supaya tensi darahnya diperiksa juga. Setelah melakukan pemeriksaan, si perawat memastikan kepada Jenny bahwa kondisinya baik-baik saja. Si perawat kemudian berbalik ke Patrick lagi lalu menyuntikkan vaksin. Semua prosedur sudah selesai dilakukan, perawat ini pun pamit pulang. Patrick dan Jenny mengantar pria itu hingga keluar pintu depan, dan setelah dia masuk ke dalam mobilnya, Jenny berkata kepada Patrick, bentuk tubuh dan tinggi badan perawat itu sama seperti putra sulungnya, dan kebetulan juga, mobil mereka ternyata memiliki brand dan model yang sama. Patrick dan Jenny lanjut lagi beraktivitas di dalam rumah, namun beberapa jam kemudian, Patrick mulai mengalami rasa sakit yang parah di area suntikan vaksin tadi. Patrick segera menghubungi dokter langganannya dan menceritakan kondisi yang dia alami, di mana dokter yang melayaninya saat itu meyakinkan Patrick bahwa kondisi tersebut adalah efek samping dari vaksin yang dia terima, atau mungkin si perawat kurang berhati-hati saat melakukan penyuntikan. Si dokter kemudian menyarankan Patrick agar lebih banyak beristirahat. Keesokan harinya, rasa sakit itu semakin parah, ditambah lagi, kini area di sekitar suntikan menjadi bengkak dan kulitnya seperti membusuk. Patrick kembali menghubungi dokter yang kemarin dan menceritakan lagi kondisi terbarunya. Si dokter merasa bingung dan meminta Patrick supaya segera datang ke rumah sakit agar dia bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui kondisi Patrick yang sebenarnya. Patrick menurut dan meminta Jenny untuk mengantarnya, di mana setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mendiagnosis Patrick menderita fasciitis necroticans, sebuah kondisi infeksi bakteri yang menyerang jaringan di bawah kulit. Infeksi ini juga dikenal sebagai penyakit pemakan daging karena kemampuannya yang bisa merusak kulit, lemak, dan jaringan otot dalam waktu singkat. Patrick O'Hara selanjutnya menjalani beberapa prosedur operasi untuk mencegah penyebaran infeksi, di mana dia menghabiskan waktu selama berminggu-minggu di rumah sakit. Dan walaupun Patrick harus mengikhlaskan kehilangan salah satu tangannya, beruntung nyawanya berhasil diselamatkan. Para dokter bahkan menyebut bahwa keberhasilan Patrick melawan infeksi bakteri tersebut adalah sebuah keajaiban dunia medis. Selama masa pemulihan di ruang intensif, Patrick bertanya kepada dokter, perawat, dan beberapa staf rumah sakit, apakah NHS sedang ada program vaksinasi tambahan setelah masa pandemi COVID selesai, karena kondisi anehnya ini dimulai setelah dia menerima vaksin COVID-19 terbaru. NHS atau National Health Service adalah institusi layanan kesehatan gratis bagi warga negara Inggris. Walaupun sebagian dana operasionalnya berasal dari pemerintah, NHS bukan bagian dari Departemen Kesehatan di pemerintahan. Kembali ke kasus Patrick, pada tahun 2021, Patrick O'Hara pernah terpapar virus COVID-19. Syukurlah kemudian dia berhasil selamat, jadi dia percaya-percaya saja ketika ada yang mengaku sebagai perawat dari Layanan Kesehatan Nasional, menghubunginya dan menjelaskan bahwa dia harus menerima vaksin terbaru COVID-19 untuk menunjang kesehatannya. Dokter, perawat dan staf rumah sakit yang dia tanyai, menjelaskan kepada Patrick bahwa saat ini tidak ada program semacam itu, apalagi sampai mengirim seorang perawat ke rumah-rumah warga. Penjelasan ini alhasil membuat Patrick bertanya-tanya, kalau memang demikian, lantas siapa perawat keturunan India yang menyuntikkan vaksin kepadanya di hari itu? Patrick lantas ingat ucapan Jenny kekasihnya saat itu,
yang menyebutkan bahwa bentuk fisik dan tinggi badan si perawat India sangat mirip dengan putra sulung Jenny yang bernama Thomas Kwan. Patrick O'Hara segera melaporkan kecurigaannya kepada polisi, berkata bahwa sepertinya ada seseorang yang berusaha untuk membunuhnya menggunakan vaksin racun. Menindaklanjuti laporan Patrick O'Hara, polisi Newcastle segera memulai investigasi. Berdasarkan kecurigaan pelapor, mereka langsung mengarahkan penyelidikan terhadap putra sulung Jenny Lung yang bernama Thomas Kwan. Thomas Kwan dan adiknya dibawa pindah dari Hong Kong ke Inggris oleh orang tua mereka pada tahun 1984. Thomas yang saat itu berusia 13 tahun, masuk sekolah asrama dan setelah lulus SMA, dia lanjut kuliah kedokteran di Universitas Newcastle. Sebelum tahun 2024, pria kelahiran tahun 71 ini bekerja sebagai dokter umum di Rumah Sakit Happy House of Sunderland dan tinggal di pinggiran kota Sunderland, yaitu kawasan Ingleby Barwick, di mana dia menjalani kehidupan yang mapan dan terpandang bersama istri dan anaknya. 27 tahun yang lalu, Jenny Lung sang ibu, bercerai dengan ayah Thomas Kwan. Beberapa tahun kemudian, Jenny bertemu Patrick O'Hara. Pria itu pindah ke rumah Jenny di Thomas Street, Newcastle, dan mereka menjalin hubungan selama lebih dari 20 tahun kemudian. Walaupun mereka tidak pernah menikah secara resmi, Jenny Lung menulis surat wasiat yang menyebutkan bahwa, apabila dia meninggal lebih dulu daripada Patrick, maka rumah yang mereka tempati akan menjadi milik Patrick sampai pria itu meninggal dunia, yang artinya, anak-anak Jenny baru bisa mewarisi rumah tersebut setelah Patrick meninggal. Tapi sebelum hal itu terjadi, mereka tidak bisa menjual, menyewakan, atau mengusir Patrick keluar dari sana. Putra bungsu Jenny tidak keberatan atas keputusan tersebut, tapi reaksi berbeda ditunjukkan Thomas Kwan si putra sulung, di mana dia sangat marah dan hubungan mereka menjadi tegang sejak saat itu. Setiap kali Thomas mengunjungi Jenny ibunya, percakapan mereka pasti berujung pertengkaran, di mana Thomas menuding Jenny telah membuat keputusan yang tidak masuk akal, dan menuduh Patrick telah membujuk ibunya untuk menulis surat wasiat seperti itu. Thomas juga mengungkit masalah perceraian ibunya dulu. Menurut pria 53 tahun itu, sang ibu telah mencurangi ayahnya dalam hal pembagian harta gono gini, dan menarik uang sebesar 1 juta pound sterling dari rekening bersama ayahnya setelah mereka bercerai. Thomas percaya dengan tradisi Cina yang mengatur bahwa putra tertua akan menjadi pewaris utama harta peninggalan orang tua. Akan tetapi, justru adiknya lah yang mendapat bagian warisan lebih besar setelah ayah mereka meninggal. Jenny sejatinya tahu alasan mantan suaminya yang sengaja memberi bagian lebih besar kepada si bungsu, karena mereka merasa kalau hidup Thomas sudah sangat berkecukupan. Suami istri bekerja sebagai dokter dengan penghasilan tinggi, tinggal di rumah besar di kawasan yang mahal, sedangkan hidup adik Thomas tidaklah seberuntung itu. Thomas yang marah dan merasa mendiang ayahnya tidak adil, kemudian beralih ke Jenny dan mengingatkan agar ibunya menjadikannya sebagai ahli waris tunggal suatu hari nanti, dengan alasan bahwa adiknya sudah menerima bagian lebih banyak dari ayah mereka dulu. Pada bulan Desember tahun 2020, Thomas memberi hadiah Natal untuk ibunya, yaitu sebuah laptop. Jenny sangat senang menerima pemberian anaknya itu, namun dia tidak tahu bahwa sejatinya, Thomas telah menginstal aplikasi spyware di laptop tersebut, jadi dia bisa memonitor aktivitas ibunya dan Patrick di dalam rumah melalui webcam. Termasuk juga bisa memantau aktivitas keuangan internet banking yang dilakukan ibunya menggunakan laptop. Pada bulan November tahun 2022, Thomas mengetahui perihal surat wasiat Jenny yang akan mewariskan rumahnya kepada 2 anaknya, dengan syarat warisan itu baru bisa mereka terima setelah Patrick O'Hara meninggal. Tanpa janji atau pemberitahuan terlebih dahulu, Thomas mendatangi kediaman ibunya di Newcastle. Tanpa permisi atau mengucapkan salam, Thomas masuk ke dalam rumah dan langsung mengkonfrontasi ibunya perihal surat wasiat tersebut. Terjadi pertengkaran hebat antara ibu dan anak ini, sampai-sampai Jenny harus menelpon polisi untuk mengusir Thomas keluar dari rumahnya. Meski demikian, Jenny menolak menulis laporan resmi, karena mempertimbangkan karir dan pekerjaan Thomas akan terganggu kalau sampai berurusan dengan hukum. Alhasil Thomas Kwan hanya menerima peringatan secara lisan. Sejak saat itu, kontak antara Jenny dan Thomas putranya sudah terputus. Komunikasi di antara mereka berdua biasanya terjadi secara tidak langsung. Karena Jenny sudah membuang aplikasi mata-mata di laptopnya, Thomas tahu update tentang sang ibu melalui adiknya, begitupun sebaliknya. Alih-alih menyesal atau minta maaf kepada sang ibu atas akibat dari perbuatannya, Thomas malah memutuskan untuk mengambil langkah serius terkait surat wasiat dan harta warisan ibunya.
Sejak awal tahun 2023, Thomas sedikit demi sedikit, secara seksama, menyusun rencana pembunuhan yang sempurna. Pada bulan Januari tahun 2023, Thomas Kwan mendirikan perusahaan cangkang, mengklaim bahwa itu adalah perusahaan penelitian dan mencantumkan namanya sendiri sebagai peneliti di perusahaan tersebut. Thomas juga mulai mempelajari tentang racun dan bahan-bahan kimia, dan melakukan beberapa eksperimen. Setelah dirasa eksperimennya berhasil, Thomas membuat identitas baru, sebagai perawat komunitas NHS, dan dia memalsukan dokumen menggunakan nama Raj Patel, nama umum bagi orang India. Foto di kartu identitas palsunya adalah fotonya sendiri, dengan menggunakan rambut serta kumis palsu berwarna hitam, kacamata, dan warna kulit yang digelapkan. Pada awal bulan November tahun 2023, Thomas Kwan mengirimkan surat kepada Patrick O'Hara menggunakan identitas palsunya, Raj Patel dari tim pelayanan komunitas NHS. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, NHS memang institusi yang resmi, tapi Raj Patel dan tim pelayanan komunitas yang tercantum di dalam surat adalah karangan Thomas Kwan. Surat tersebut berisi link dan logo serta slogan NHS. Thomas sudah sangat teliti dalam setiap detail, dan Patrick O'Hara, yang baru menerima vaksin COVID-19 terbaru beberapa bulan lalu dari NHS, percaya kalau surat itu asli. Surat tersebut memberitahukannya bahwa akan ada kunjungan ke rumah untuk pemantauan kesehatan bagi mereka yang pernah terpapar COVID-19, termasuk juga nanti akan ada vaksin booster terbaru COVID-19. Patrick O'Hara setuju untuk sebuah janji temu. Pada tanggal 3 Januari tahun 2024, Thomas mengirimkan surat palsu yang kedua, berisi jadwal kunjungan ke rumah Patrick O'Hara, yaitu pada tanggal 22 Januari tahun 2024. Kini setelah Patrick O'Hara berhasil digiring masuk ke dalam jebakan, Thomas pun membuat beberapa persiapan terakhir, di mana dia membeli sebuah kartu SIM baru, dan mengambil cuti kerja selama 4 hari. Pada tanggal 12 Januari tahun 2024, 10 hari sebelum tanggal eksekusi, Thomas dan istrinya menginap di Hotel Premier yang lokasinya tak jauh dari rumah Jenny dan Patrick di Newcastle, memeriksa apakah hotel tersebut bisa dijadikan markas untuk menjalankan rencananya. 3 hari kemudian, Thomas booking satu kamar lagi di sana untuk tanggal 21 sampai tanggal 24 Januari menggunakan nama dan alamat palsu. Pada hari Minggu tanggal 21 Januari tahun 2024, Thomas menggunakan kartu SIM barunya dan mengirim pesan ke Patrick O'Hara untuk mengingatkan janji temu yang dijadwalkan besok. Keesokan harinya di tanggal 22, Thomas berkendara dari Sunderland ke Newcastle menggunakan mobilnya dengan pelat palsu. CCTV Hotel Premier merekam kedatangannya pada jam 2:40 dini hari di tanggal 22 Januari tahun 2024. Setelah itu dia masuk ke kamar. Pagi harinya, Thomas terlihat lagi di kamera CCTV, mampir ke kafetaria sebentar untuk sarapan, lalu pada jam 9:25, dia terekam memasuki lift meninggalkan hotel. Di momen ini, Thomas Kwan sudah bertransformasi menjadi Raj Patel, yang menggunakan semacam topi kupluk, mantel panjang, sarung tangan operasi berwarna biru, serta kacamata dan masker medis yang menutupi sebagian wajahnya. Penyamaran Thomas tidak hanya untuk menipu Patrick O'Hara, tapi juga supaya tidak dikenali oleh Jenny Lung ibunya. Beberapa menit kemudian, Thomas sudah berdiri di depan rumah ibunya dan mengetuk pintu. Saat pintu dibuka oleh Patrick, Thomas memperkenalkan dirinya sebagai perawat Raj Patel. Tak lupa dia menggunakan bahasa Inggris dengan aksen khas India yang terbata-bata. Patrick sama sekali tidak menaruh curiga kepada Thomas Kwan alias Raj Patel, tidak bertanya apa-apa, dan tidak meminta perawat di hadapannya menunjukkan kartu identitas pribadi maupun medis. Alih-alih, Patrick mempersilahkan Thomas masuk, dan bersama-sama mereka menuju ruang tengah. Thomas Kwan alias Raj Patel memulai sandiwaranya. Pertama-tama, dia meminta Patrick O'Hara mengisi kuesioner dan menjawab beberapa pertanyaan umum terkait kondisi kesehatannya, lalu Thomas memeriksa tensi, mengambil sampel darah, dan meminta sampel urin dari Patrick. Di momen ini, tahu-tahu Jenny Lung turun dari lantai atas dan bergabung di ruang tengah. Kepada si perawat yang tak lain adalah putra kandungnya sendiri, Jenny minta supaya tensinya juga diperiksa. Thomas melakukan pengecekan tekanan darah sesuai permintaan nyonya rumah, dan meyakinkan Jenny bahwa tensinya baik-baik saja. Patrick lalu muncul dari kamar mandi dan menyerahkan sampel urin yang diminta Thomas. Setelah itu,
Thomas menyuntikkan vaksin booster COVID-19, yang aslinya adalah racun berbahaya ke lengan kiri Patrick. Saat jarum menembus kulitnya, seketika Patrick merasakan rasa sakit yang perih dan sedikit menjerit, tapi Thomas meyakinkan Patrick bahwa itu adalah reaksi normal dan rasa nyeri itu akan segera mereda. Semua rencananya berjalan lancar, dan untuk menutup sandiwaranya, Thomas memberikan beberapa pesan medis kepada Patrick tentang kemungkinan adanya efek samping dari vaksin yang baru dia terima, menyarankan Patrick untuk memperbanyak minum air putih dan beristirahat di tempat tidur. Setelah itu dia pamit pulang. Patrick dan Jenny mengantar Thomas hingga ke pintu keluar, dan setelah perawat itu pergi dengan mobilnya, setengah bergumam Jenny berkata kepada Patrick, postur tubuh dan tinggi badan perawat India itu mirip sekali dengan Thomas putranya, dan kebetulan juga, mobil mereka sama persis baik itu merek, model, dan warnanya. Secara total, Thomas menghabiskan waktu selama 45 menit di rumah ibunya. Setelah itu dia mendatangi sebuah restoran cepat saji, membeli makanan dan pergi. Dia terlihat kembali lagi ke Hotel Premier dan berpikir kalau rencananya sudah berhasil dilaksanakan. Thomas sama sekali tidak menduga, Patrick O'Hara mendatangi rumah sakit keesokan harinya dan nyawanya berhasil diselamatkan. Nyatanya, 2 minggu kemudian, Thomas Kwan ditangkap dan didakwa dengan tuduhan telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Patrick O'Hara. Sekarang kita kembali ke rumah sakit di mana Patrick O'Hara sedang menjalani perawatan. Pihak rumah sakit meyakinkan Patrick bahwa mereka telah menghubungi pihak NHS, dan mereka telah menerima klarifikasi bahwa surat yang diterima Patrick adalah palsu, bukan dari NHS. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa vaksin yang disuntikkan ke lengan kiri Patrick sejatinya adalah racun berbahaya. Berdasarkan jenis racunnya, sangat dimungkinkan Patrick kehilangan nyawa dalam rentang waktu 24 jam setelah infeksi, tapi entah mungkin karena dosisnya yang rendah, atau bisa jadi karena antibodi Patrick yang kuat, nyawa pria 71 tahun itu berhasil diselamatkan. Kepolisian Newcastle langsung mengumpulkan rekaman CCTV jalan, yang memperlihatkan kemunculan mobil Thomas, mulai dari kawasan tempat tinggal Jenny dan Patrick, hingga berakhir di Hotel Premier. Polisi kemudian mendatangi rumah Thomas Kwan di Ingelby Barwick, dan menangkap pria 53 tahun itu. Di ruang interogasi, Thomas awalnya menyangkal tuduhan bahwa dia telah menyamar sebagai perawat India bernama Raj Patel dan meracuni Patrick O'Hara, tapi setelah ditunjukkan bukti-bukti rekaman CCTV dari Hotel Premier, Thomas memilih untuk diam, dan tidak mau lagi menjawab pertanyaan dari penyidik. Polisi kemudian menggeledah rumahnya, berikut komputer yang ada di rumah, dan menemukan lebih banyak lagi petunjuk yang membuktikan bahwa Thomas Kwan sudah merencanakan aksinya sejak awal bulan Januari tahun 2024. Selain bukti-bukti berupa dokumen dan histori penelusuran internet, di garasi rumahnya, polisi menemukan bahan-bahan kimia yang digunakan Thomas untuk meracik racun. Dilaporkan juga, kuantiti dan komposisi bahan kimia yang ada di sana, bahkan cukup untuk membuat senjata kimia yang sangat berbahaya. Investigasi lanjutan juga mengungkap bahwa Thomas Kwan telah menyiapkan rencana cadangan. Andaikan rencana awalnya gagal, dia telah menyiapkan sebuah surat untuk Patrick O'Hara, berpura-pura sebagai organisasi amal, yang menyatakan bahwa Patrick lolos penyaringan data, dan akan menerima paket makanan dan suplemen kesehatan secara gratis. Sudah bisa dipastikan bahwa makanan atau suplemen itu, nantinya akan dikontaminasi dengan racun. Kemungkinan besar, setelah beberapa hari menunggu, Thomas tak kunjung menerima kabar kematian Patrick O'Hara, makanya dia langsung menyiapkan rencana pembunuhan yang kedua. Saat Thomas berada di tahanan menunggu persidangannya dimulai, polisi berhasil menyadap percakapan telepon antara Thomas dan istrinya, di mana pria itu berkata, dia sangat bodoh dan ceroboh tidak menghancurkan semua barang bukti sebelum dia ditangkap. Dari istrinya, Thomas mengetahui bahwa Patrick O'Hara menuntut ganti rugi finansial dalam jumlah besar untuk perawatan medisnya, jadi istrinya mengusulkan untuk menjual rumah mereka. Thomas merespon marah dan berkata, ibu dan bajingan tua itu sudah menang, dan kita kehilangan semua hasil jerih payah kita selama ini. Bagaimana semua ini bisa disebut adil? Sebagai info saja, rumah Thomas Kwan di Ingelby Barwick, nilainya ditaksir minimal 2 juta pound sterling, atau sekitar 40 miliar kalau kita rupiahkan. Jadi di sini bisa dilihat, bagaimana serakahnya si Thomas ini, hidupnya sangat mapan dan rumahnya saja bernilai sangat tinggi, belum termasuk tabungan atau aset lain yang dia miliki.
Thomas mengincar harta warisan sang ibu bukan karena kekurangan secara finansial, tapi murni karena sifat serakah yang mendarah daging. Pada tanggal 7 Oktober tahun 2024, sidang pengadilan Thomas Kwan dimulai, di mana dia mengaku bersalah, dengan harapan persidangan bisa berjalan cepat, dan dia menerima hukuman yang ringan. Pada tanggal 6 November tahun 2024 yang lalu, media-media di Inggris melaporkan bahwa Thomas Kwan menerima vonis hukuman penjara selama 31 tahun, dengan minimal menjalani 2/3 dari total vonisnya, sebelum bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Dengan kata lain, Thomas Kwan baru layak menerima pembebasan bersyarat di usia 74 tahun. Patrick O'Hara, yang berhasil selamat dari percobaan pembunuhan, menjalani perawatan intensif selama 5 minggu dan kehilangan lengan kirinya, yang membuatnya masih terguncang secara emosional. Diberitakan juga bahwa Patrick O'Hara dan Jenny Lung, ibu Thomas, telah berpisah dan menjalani hidup masing-masing. Perbuatan Thomas Kwan tidak hanya melukai dan membahayakan jiwa Patrick O'Hara, tetapi juga merusak reputasi NHS, dan berakibat pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi di dunia medis. Saat menyelesaikan pendidikan dokter, Thomas Kwan sejatinya telah bersumpah untuk menyelamatkan nyawa, namun nyatanya, Thomas Kwan mencoba untuk menghilangkan nyawa seseorang, menggunakan ilmu pengetahuan medisnya. Menyusul penangkapan Thomas Kwan, Departemen Kesehatan Inggris mencabut izin medisnya. Rumah sakit Happy House Surgery meninjau catatan medis semua pasien yang pernah ditangani oleh Thomas, dan hasilnya, mereka mengklaim tidak menemukan satupun tindakan yang melanggar prosedur. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas.